Selanjutnya untuk masalah royalti itu adalah masalah kedua gitu ya. Cuman ya gue berhak untuk mendapatkan itu, cuman gue juga nggak neko-neko mana royalti, cuman karena gue cuma percaya aja nanti setiap kalau emang itu hak gue pasti akan nyampe ke gue gitu. Uya pun belum berniat membicarakan serius persoalan royalti ini dengan Iso, manajer Tofu, maupun dengan Vla dan Anton, mantan rekan-rekannya di grup musik Tofu. Di luar itu semua, ia hanya berharap semoga hak cipta lebih mendapat penghargaan daripada sekedar penghargaan berupa materi. Apa kabar pemirsa? Seperti biasa di sore hari ini saya Farisa Kamelia menemani Anda kembali bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Tidak habis-habisnya kehidupan rumah tangga Keke Harun diguncang isu keretakan. Meski mantan peragawati papan atas ini selalu membantahnya, kabar soal ketidakharmonisan tali pernikahan Keke Harun dengan Beno Harun terus terdengar. Terakhir saat kami temui Keke Harun di acara pembukaan Performing Arts School yang didirikannya bersama Lulu Dewayanti, Keke tidak lagi menutup-nutupi kondisi terbaru kehidupan pernikahannya. Di sela-sela ceritanya mengenai kegiatan barunya memperlebar usaha, Keke menjelaskan kalau kehidupan rumah tangganya dengan sang fotografer kondang itu tengah mengalami sedikit gangguan. Ya saya bisa bilang itu masalah pribadi saya. Ya saya di sini kan saya bukan mau membicarakan masalah pribadi ya, cuma saya ngejalanin semuanya itu dengan rileks gitu ya, karena saya mesti fokus sama kerjaan saya. Jadi ya sebisa mungkin saya masih belum tahu harusnya bagaimana gitu, karena saya juga nggak bisa bilang, tapi saya ngejalanin semuanya itu saya balik lagi, saya rileks aja udah. Persoalan seperti apa yang tengah dihadapi Keke dan sang suami, ia tidak mau menjelaskan. Yang jelas persoalan itu tidak sampai mengganggu kehidupan pekerjaannya. Selama saya bisa mengendalikan diri saya bisa mengendalikan emosi saya, otomatis apa yang saya mau bisa tercapai gitu. Tadi balik lagi ya udah, saya mesti fokus aja gitu. Nanti maunya gimana, ya itu biar berjalan dengan positive thinking saya yang ada aja. Itu aja yang saya bisa bilang sekarang ini, karena saya nggak mau memusingkan ya. Lalu akankah persoalan ini sampai pada keputusan untuk berpisah? Saya nggak bisa bilang apa-apa, Mbak. Saya masih berusaha untuk memperbaiki aja. Itu aja yang saya bisa bilang. Saya masih berusaha memperbaiki dan karena kalau masalah gitu kan yang terkait bukan saya aja kan, semua orang. Jadi saya berusaha untuk menghargai semua orang. Itu aja. Yang penting saya nggak pusing gitu. Saya penyelesaiannya nanti akhirnya gimana gitu. Yang penting saya positive thinking aja. Itu aja. Tuduhan berapi-api Sandi Harun yang menyebutnya telah berkolusi dengan pihak yang berwajib, ditanggapi Setiawan Jody dengan santai saja. Ditemui usai menyaksikan konser Erwin Gutawa Salutukus Plus, Jody yang datang bersama sang istri mengaku tidak ambil peduli. Lagi pula menurut Jody, semua prosedur yang dilakukan polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus perebutan Marimbi itu tidak melanggar aturan. Polisi itu punya hak memanggil, mau mendatengin. Saya juga tidak pernah komplain pada waktu polisi yang dilaporkan Sandy mendatengin catatan sipil. Saya nggak komplain gitu. Itu haknya polisi. Jadi kita sebagai saksi membantu aparat untuk menyelesaikan masalah itu. Ya itu tadi, itu haknya polisi kok memanggil di mana. Saya dipanggil di kantor polisi, saya diminta mendatangkan saksi. Seperti polisi juga mendatangin kepala sekolahnya Marimbi. Jody pun terkesan tidak menanggapi dengan pernyataan Sandi yang menyebut dirinya selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saya tidak akan menanggapi dengan menghujat juga lagi. Biarin saja apa yang dikatakan dia, biarkanlah berlalu. Biar masyarakat yang menilai. Saya ingin menghormati dia sebagai ibunya. Kalau boleh berharap, Jody tidak ingin persoalan dengan Sandi Harun sampai berlarut-larut sejauh ini. Apalagi sejak semula ia berharap Sandi mau menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Oh enggak, saya sampai ini hari juga ingin kalau bisa terjadi suatu penyelesaian yang di luar
apa yang terjadi dengan kantor polisi. Saya harapkan supaya dia sadar sehingga jalan damai bisa tempuh. Tapi kan itu sudah ucapan saya setiap kali saya ketemu media seperti ini. Uya Kuya mendapat anugerah anak keduanya pada hari Selasa subuh kemarin. Sayangnya, Uya tidak dapat menemani istrinya terlalu lama karena dia justru disibukkan oleh syuting program televisi. Lelaki kecilku. Astrid yang tengah susah payah melawan sakitnya kontraksi, justru Uya Kuya sang suamilah yang tidak sabar ingin segera proses kelahiran putranya dimulai. Melihat sang bayi tidak muncul-muncul, Uya pun gundah gulana. Padahal Astrid masih tampak tenang-tenang saja menanti kelahiran anak keduanya dengan sabar. Begitulah gambaran suasana hati Uya Selasa dini hari kemarin saat menemani sang istri melahirkan putra keduanya. Kepada sang bayi yang masih berada di jalan menuju dunia, Uya sempat memohon agar lekas keluar karena ia harus segera meninggalkan rumah sakit untuk suatu pekerjaan penting. Tidak ingin melewati proses kelahiran serta kehilangan pekerjaan, Uya pun sempat dibuat uring-uringan. Untunglah sang bayi mengerti kegundahan Uya. Hanya beberapa saat saja sebelum kepergian Uya, bayi laki-laki berbobot 3 kg dan panjang 48 cm itu mengumandangkan tangisnya. Untung alhamdulillah, jadi selesai lahiran, semua selesai ari-arinya dipersiapkan, dibawa pulang, terus diazanin, dikomatin, gue ngurus kamar, gue pulang ke rumah sebentar, ganti baju, mandi, terus kesini balik lagi, baru berangkat syuting dari sini. Ngerti, dua-duanya ngerti. Jadi yang pertama lahirin nunggu gue live manggung dulu, yang kedua lahir sebelum gue ada kerjaan. Legalah Uya, apalagi ketika mengetahui bayi yang lahir adalah laki-laki. Jadi lengkap sudah harta berharga Uya dan Astrid. Untuk bayi laki-lakinya itu, Uya dan Astrid memberinya nama Sydney Agusto Putra Utama. Kalau nama Sydney memang kita dari awal pengen niat karena kan waktu kita bulan madu di Sydney, kita memang lucu juga ya nama Sydney gitu kan. Ternyata punya anak Perempuan yang pertama. Ya udahlah yang perempuan kasih nama perempuan. Nanti kalau punya anak laki ya udah kita kasih nama Sydney gitu. Jadi punya anak perempuan yang pertama, anak keduanya laki-laki, waduh senang banget. Makanya jadi kalau yang pertama kan Cinta Rahmania Putri Hairunisa nama belakangnya dia. Ini anak laki ya belakangnya Putra Utama nama gua belakang. Di luar soal kelahiran putra keduanya itu, kami juga sempat berbincang dengan Uya mengenai persoalan royalti yang kabarnya sedang membuatnya resah. Ia dan dua rekannya di grup musik Tofu yang sudah ditinggalkannya itu dikabarkan tengah meributkan masalah pembagian royalti. Uya pun membantahnya. Kalau untuk album The Best sih kemarin mereka ngomongin ya nih mau buat album The Best, dan sebagian besar kan ada lagu-lagu ciptaan gue juga yang di album pertama kedua. Nanti dihubungin lagi untuk selanjutnya apa gimana. Dan gue juga emang terus terang kurang mengerti banyak soal royalti, maksudnya untuk perjanjian apa sih berapa persen apa namanya flat segala macam, gue kurang mendalami gitu. Cuman gue pengen ya harus tahu juga sih. Tapi gue semuanya gue percayakan sama manajemen Tofu. Selain tidak mengerti soal pembagian royalti, Uya pun belum mendaftarkan lagu-lagunya pada lembaga hak cipta. Namun ia mengaku tidak mau terlalu ambil pusing dengan persoalan materi di balik hasil karyanya. Gue kan murni untuk mengerjakan menciptakan lagu itu adalah sebuah karya seni. Gue sebagai seorang seniman gitu ya. Niatnya bukan buat komersil dulu gitu, niatnya buat gue udah punya satu karya cipta dinyanyikan dengan baik oleh gue sendiri atau mungkin oleh orang lain, itu udah merupakan satu kebanggaan atau kepuasan sendiri buat gue gitu. Cuman emang selanjutnya untuk masalah royalti itu adalah masalah kedua gitu ya. Cuman ya gue berhak untuk mendapatkan itu, cuman gue juga nggak neko-neko mana royalti, cuman karena gue cuma percaya aja nanti setiap kalau emang itu hak gue pasti akan nyampe ke gue gitu. Uya pun belum berniat membicarakan serius persoalan royalti ini dengan Iso manajer Tofu maupun dengan Vla dan Anton mantan rekan-rekannya di grup musik Tofu. Di luar itu semua ia hanya berharap semoga hak cipta lebih mendapat penghargaan daripada sekedar penghargaan berupa materi. Selanjutnya mungkin kalau lagu siapapun penciptanya, lagu yang diciptakan oleh siapapun itu ditayangkan di media manapun, misalnya di media televisi manapun gitu ya, itu harus wajib ditulis di bawah penciptanya siapa gitu. Karena kan itu merupakan karya cipta atau karya seni gitu ya. Ya mungkin yang harus diperhatikan berikutnya setiap televisi kayaknya kalau untuk menayangkan atau menyiarkan lagu siapapun mesti ditanya dulu sama yang menyanyikannya ini ciptaan siapa. Itu merupakan satu
kewajiban moral dari TV-nya.